Jreng jreng jreng, inilah hasilnya sambal jengkol, terong pipit, dan udang ala-ala restoran Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kuliner Sumatera. Kali ini saya akan masak sambal, ada jengkol, ada terong pipit, dan juga udang. Dan akan saya buat ya sambal Padang ala-ala restoran Padang. Dan ini adalah bumbunya antara lain cabai merah, cabai besar ya, dan ada tomat dan juga bawang merah. Dan saya masak simpel ya, hanya 3 bahan rempah saja ya. Dan langkah pertama, kita akan panaskan kuali ya, yang saya sudah isi minyak secukupnya. Kita panaskan terlebih dahulu dan kita tunggu sebentar ya, sehingga minyak sedikit panas. Kita akan mulai proses menggoreng. Oke, seterusnya kita akan goreng terlebih dulu terong pipit ya. Dan ini kalau bahasa sayanya di tempat saya di sini adalah di Pasaman Barat, namanya ini adalah rimbang, yang buahnya kecil-kecil hijau ya, sebesar kelingking. Dan setelah saya google ya, namanya adalah terong pipit bahasa Indonesianya. Dan ini juga sama ya dengan bahasa Melayu Malaysia, yaitu terong pipit. Oke, sekarang kita goreng ya terong pipit dan kita tunggu sehingga warnanya berubah. Dan kalau sudah berubah warna ya, berarti sudah cukup masak dan kita akan tiriskan. Nah, sepertinya ya sudah berubah warna ya, sudah ke putih-putihan ya. Terong pipit ini adalah sangat banyak khasiatnya ya, dan salah satunya adalah mengandung vitamin A yang berguna, yang sangat berguna untuk kesehatan mata. Oke, setelah saya tiriskan, dan sekarang kita akan masukkan jengkol. Kita akan goreng jengkol. Dan ini juga tidak memerlukan waktu yang lama ya, karena jengkol nantinya saya akan geprek ataupun saya akan ketuk ya, sehingga sedikit retak. Dan dalam proses menggoreng jengkol ini ya, saya tidak buang kulit arinya terlebih dahulu, dan terus saya masukkan ke minyak panas ya. Dan nantinya akan dengan sendirinya kulit ari itu akan mengelupas ataupun akan terpisah sendiri ya, dan kita boleh buang setelah itu. Dan jengkol nih, kalau kelihatan masih ada putih-putih seperti bulan sabit, dan itu tandanya belum masak ya. Dan kita terus terbalikkan, bagian bawah sudah masak dan kita terbalikkan bagian atas hingga semuanya cukup masak. Dan setelah itu kita siap proses seterusnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, di sini terlihat kulit ari jengkol itu akan mengelupas ataupun terpisah dari isinya. Oke, setelah kita bolak-balik ya, kita pastikan jengkol sudah cukup masak atau cukup matang ya, tidak ada lagi garisan-garisan putih seperti yang saya bilang tadi, seperti ala bulan sabit, tidak ada ya. Dan itu tandanya jengkol sudah cukup masak. Oke, seterusnya kita akan masuk proses geprek ataupun mengetuk jengkol yang saya sudah goreng tadi ya. Dan ini jengkol saya geprek sedikit ya, sehingga agak retak-retak ataupun pecah-pecah sedikit. Dan ini adalah supaya lebih tidak keras ataupun lebih nikmat ya, ataupun lebih enak ya kalau kita masak dengan sambal nanti. Dan ini juga prosesnya sama ya kalau kita memasak gulai. Setelah kita rebus, kita akan geprek. Dan ini saya tidak rebus karena saya menggoreng. Saya goreng, setelah itu saya akan geprek seperti sekarang ya. Oke, seterusnya kita akan masuk proses memasak sambal. Dan ini adalah cabai merah besar yang tadinya ya, saya cabai merah besar dan juga bawang merah, dan ada juga tomat saya sudah haluskan. Dan ini saya tidak blender ya, saya gunakan seperti cobekan cabai tadi ya, saya cobek sendiri.
dan ini sedikit kasar karena kalau kita proses dengan blender dia akan halus ya. Dan kalau untuk menggoreng, kalau saya kurang enak ya, dan lebih enak kalau sedikit kasar kalau untuk masak goreng. Dan inilah cabai yang saya sudah geprek ataupun saya sudah haluskan tadi ya, tapi tidak terlalu halus. Sekarang kita masukkan ke dalam minyak yang saya sudah panaskan, dan terlihat semua dalam penggorengan ya ataupun dalam kuali ini seperti merah, dan mungkin ada yang mengira ya ini adalah sangat-sangat pedas. Mungkin juga ini ada yang mengatakan ini adalah sambal setan atau apa ya. Dan ini kalau menurut saya, kalau bagi selera saya ya, tidak terlalu pedas. Dan ini juga ada tomat dan sedikit ada rasa-rasa masam. Dan nantinya kita akan kasih garam dan juga kasih sedikit Ajinomoto ya, sehingga rasanya bervariasi dan tidak terlalu pedas. Oke, setelah proses sambal ya, saya masak sudah separuh masak. Saya akan masukkan udang. Dan di sini kenapa udang saya masukkan adalah bagian terakhir, di part terakhir, karena udang itu proses masaknya adalah sangat sebentar, sangat sekejap ya. Sehingga kita masukkan beberapa menit pun sudah cukup masak. Dan kalau goreng seperti tadi ya, seperti menggoreng jengkol, kalau masukkan ke dalam minyak panas dia akan sendirinya sangat garing, dan itu ya kurang enak kalau dalam proses memasak. Oke, seterusnya kita tunggu beberapa menit ya. Dan setelah itu kita akan masukkan bahan-bahan yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan masukkan jengkol dan juga terong pipit. Dan setelah itu ya, kita juga aduk-aduk rata ya, sehingga semuanya sudah bercampur dan sudah pun berbaur dengan cabai ya, dengan sambal. Dan nantinya setelah itu kita akan kasih sedikit garam dan juga sedikit micin. Nah, saya kasih sedikit garam ya, dan juga sedikit micin. Dan ini adalah untuk membuat rasanya tidak terlalu pedas dan juga tidak terlalu masin ya. Ada campuran masin dan juga masam karena tomat ya, asam sedikit, dan rasanya lebih wow. Oke, setelah kita tunggu beberapa menit ya, dan akhirnya inilah hasilnya yang saya masak tadi, yaitu sambal jengkol, terong pipit, dan udang ala restoran Padang. Sekarang let's go makan. Nah, inilah sambal yang saya masak tadi. Ada udang, ada jengkol, dan juga terong pipit. Dan saya akan makan ya bersama lalapan. Ada daun pepaya, pucuk pepaya, dan juga mentimun. Oke, sebelum makan kita berdoa terlebih. Amin. Dan sekarang giliran makan. Ini adalah tangan saya sudah cuci bersih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sambal seperti ini ya, ini adalah ciri khas sambal orang Minang, ataupun memang tersedia, boleh katakan di mana-mana restoran Padang ya. Ini adalah sambal khas Padang, tersedia sambal-sambal seperti ini. Dan ini adalah boleh dibilang ya sambal saya hari-hari. Hari-hari juga saya bikin sambal seperti ini ya, dan rasanya tidak terlalu pedas. Dan ada pedasnya, ada masinnya, dan juga ada sedikit asam karena ada tomat ya. Jadi rasanya memang wow. Dan rasanya ini boleh dibilang sangat lama bana ya, sabana lama. Dan ini juga saya seperti yang masak tadi ya, boleh dipraktekkan sendiri di rumah ya.
Dan buat ini adalah simple, tidak susah. Karena bahan-bahan yang saya gunakan adalah simple, tidak banyak. Dan juga prosesnya adalah sangat mudah. Oh iya guys, sahabat-sahabat semua yang menonton video-video saya dan sanak semua, jika Anda suka dengan video-video saya ya, dan mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan video ini belum berakhir ya, saya makan masih banyak lagi nasi ya. Dan ini saya makan ya boleh dibilang cukup untuk 2 porsi kira-kira begitu ya. Tapi ini adalah hal yang biasa bagi saya karena saya selalu seperti dalam video ya, makan dengan nasi yang seonggok besar seperti itu ya. Dan saya boleh habiskan hanya beberapa menit saja. Dan ini seperti dalam video juga saya bilang ya, proses saya makan ini adalah, mungkin ada yang bilang ya makan saya banyak atau bagaimana. Dan ini tidak, ini hanyalah ketika saya makan memang waktu itu adalah saya memang sedang lapar. Jadi semua yang saya masak tuh memang enak ataupun memang sabana lama. Jadi bersesuaian ya, waktu itu saya lapar. Yang saya masak juga semuanya adalah enak-enak. Jadi nasi yang saya letakkan di sini ya, di tempat di depan saya ini semua memang habis. Dan minta maaf ya jika videonya terlihat sedikit ada gelap, sedikit terang. Dan ini adalah waktu saya makan memang siang ataupun tengah hari ya. Dan waktu di luar itu adalah sangat panas dan ada tiupan angin ya. Kebetulan di sebelah saya makan adalah jendela dan ada daun-daunan di tiup angin, jadi melambai-lambai dan sedikit ada gelap, sedikit terang karena ada daun-daunan di luar ya, ditiup angin. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Dan kalau Anda mendengar bunyi kendaraan bising lalu lalang ataupun bunyi kendaraan motor ataupun mobil ya, dan memang tempat saya makan ataupun ini adalah di rumah saya, memang di pinggiran jalan besar ataupun di tepi jalan raya ya, memang kedengarannya bising. Dan itu adalah salah satu boleh dikatakan tantangan ya untuk saya membuat video. Karena banyak gangguan-gangguan ya, ada dari kendaraan lalu ataupun cuaca dan bagaimana. Tapi semua video tetap saya teruskan. Nah, seperti yang terlihat sekarang ya, saya makan yang tadinya nasi saya onggokkan besar, sekarang hanya tinggal beberapa suap saja ya, semua sudah habis saya makan. Dan ini memang sabana lama sekali dengan sambalnya ya, memang saya pun sudah jarang bikin sambal seperti ini. Ditambah lagi lalapan seperti daun pepaya dan juga mentimun ya, dan rasanya memang sangat sesuai. Apalagi di makanan sekarang adalah waktunya makan tengah hari ya, jadi memang sabana lama. Dan memang seperti yang porsi tadi adalah boleh habis. Oke ya guys, nasi saya pun sudah hampir habis ya. Dan sekali lagi ya, jika Anda suka dengan video-video saya, dan mohon dukungannya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan terima kasih banyak ya semua yang sudah menonton video-video saya. Dan jika ada komen yang membangun ya, komen-komen yang positif, silahkan komen di bawah. Dan insya Allah jika ada komen yang positif seperti usulan dan bagaimana ya, saya akan pertimbangkan nantinya. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, dan jika Anda suka dengan video saya, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih yang sudah menonton video-video saya. Saya doakan ya, semoga semua yang menonton video-video saya sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya.